Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami ta'zimi, Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Bapak Kiai Haji Zaimuddin Wijaya As'ad, Sarjana Utama. Yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Haji Muhajir. Yang kami hormati, Bapak Komite Man 2 Jombang, Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Sobi Hanan, SAGMM. Yang kami hormati, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang, Bapak Haji Muhammad Syahir, SPD MPDI. Yang kami hormati, segenap pemateri tim TIPS Indonesia, Dewan Asatid wa Asatidah, dan seluruh karyawan Man 2 Jombang, rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara workshop implementasi kurikulum merdeka IKM dengan tema Guru Belajar dan Bertumbuh agar IKM bisa menjadikan siswa-siswi Man 2 Jombang semakin bermutu. Jombang 3-4 Mei 2023. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa terhadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di sini kami akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai rangkaian acara. Yang kedua, acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat, sambutan-sambutan. Dan acara kelima, penutup doa. Hadirin, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih, dihaturkan. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang terhormat Ustadz Khairi, disilahkan. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. ولكل
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ustadzah Kiswami. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin diperkenankan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Jombang. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Syahir SPD MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa binasta'in wala umurud dunya waddin, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, khususnya majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kiai Haji Zu'aimuddin As'ad, Sarjana Utama. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Kiai Haji Muhajir yang baru dan akan segera berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ketua Komite Madrasah Alia Negeri 2 Jombang, Kiai Haji Dr. Sobi Hanan, yang baru saja geres doktornya dari UIN Malang. Bapak Ibu tim narasumber dari Malang, yaitu Lembaga Tips Indonesia, yang ada Bu Selma, ada Pak Askan. Ini adalah tentor dari Malang yang sengaja kita hadirkan. Bapak Ibu sekalian, mulai dari jajaran pimpinan sampai pada tata usaha yang insya Allah hadir hari ini hampir semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah hari ini memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas yang amat mulia, yaitu mempersiapkan generasi anak-anak muda bangsa Indonesia dalam mewujudkan madrasah yang mandiri dan berprestasi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa apa yang kita rencanakan terkabulkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak memberikan pandangan ajaran kepada kita semua, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hal ini semuanya adalah atas perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama akan kami laporkan kepada pimpinan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang kedua, kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang bahwa hari ini kita akan mencoba memulai dengan dikeluarkannya SK Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa Mandua dijadikan sebagai pelaksanaan kegiatan kurikulum merdeka. Ya. Yang diawali tahun ajaran 2003-2004, sehingga nyaris kegiatan itu nanti akan dilaksanakan tahun ajaran baru bulan Juli. Oleh karena itu sebelum bulan Juli ini
Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyiapkan materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka itu. Insya Allah hari ini yang hadir kurang lebih sekitar 100 orang, dan pelaksanaan kegiatan workshop kurikulum Merdeka kerjasama dengan TIPS Indonesia dari Malang selama 2 hari. Selama 2 hari dalam rangka untuk mempersiapkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang kita sebut dengan kurikulum Merdeka. Kalau kita mengamati dari apa yang dilakukan oleh Mendikbud, bahwa kurikulum Merdeka itu sangat sederhana, bahkan tidak usah harus menumpuk sekian tumpukan untuk terkait dengan persoalan persiapan mengajar. Cukup 1 lembar saja sudah cukup. Kata Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 1 lembar sudah cukup untuk dijadikan sebagai satu bahan pelaksanaan kegiatan kurikulum Merdeka. Cuma apa kurikulum Merdeka yang dimaksud oleh Pak Menteri Pendidikan Nasional kita ini? Yang ini nanti akan dikupas oleh tentor dari Malang sampai tuntas. Karena terus terang kita membutuhkan waktu kira-kira 2 hari. Ya, pelaksanaan hari ini kita mulai dan insya Allah berakhir besok. Saya mohon dengan sangat Bu Selma, Pak Askan, bagaimana caranya teman-teman ini minimal 2 hal yang perlu kita sampaikan. Pertama adalah mindset. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian ketika kita berbicara tentang kurikulum Merdeka, ini mindsetnya harus dirubah. Tidak ganti kurikulum, budayanya sama, mindsetnya sama. Alah, paling yang ngono ae. Ini yang saya tidak ingin pelaksanaan kegiatan workshop ini seperti itu. Karena itu saya mohon dengan sangat Bapak tentor ini nanti akan mengasuh dan sekaligus mengimplementasikan bagaimana caranya mindset Bapak Ibu sekalian ini dirubah. Yang kedua adalah kultur. Kultur teman-teman ini harus dirubah. Bagaimana kultur kurikulum 2003, kurikulum Merdeka, ini harus dirubah. Kultur masyarakatnya, kultur Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kemarin geliar-gelior, bagaimana sekarang dengan kurikulum Merdeka ini harus tegap, tanggap, bahkan harus bisa punya satu wawasan cakrawala yang luas. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian tidak sekedar untuk memberikan semacam satu penguatan kepada anak didik, tetapi juga yang dibutuhkan adalah skill, keterampilan. Yang ini penting untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika nanti akan mengajar bisa apa yang diharapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ini. Selanjutnya saya juga akan nyelipi Pak Kepala Kantor. Alhamdulillah Mandua Jombang kita ngirim 21 P3K. Nah ini yang repot. Yang kategori LP lulus passing grade. Dari 21 itu ada 6 Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Ya. Jadi ada 6 yang kategori LP. LP itu lulus passing grade. Itu artinya ya lulus, passing grade-nya juga memenuhi standar akademik. Juga termasuk dibutuhkan, itu namanya
lulus passing grade namanya. Sehingga saya mohon dengan sangat 6 orang ini jangan dipindah kemana-mana, cukup untuk di Darul Ulum. Ini. Yang kedua adalah kategori passing grade. Lah passing grade ini mohon izin Bapak Kepala Kantor, teman-teman passing grade ini ternyata mereka yang pandai, passing grade-nya bagus, tetapi lulusnya belum. Jadi hanya P saja, P itu passing grade. Ya, sehingga passing grade ini mestinya menurut teori akademik, teman-teman ini sudah lulus, hanya saja penempatannya yang belum ada, nggak jelas. Sehingga bisa jadi passing grade ini kalau dibutuhkan penempatannya ada ya nanti akan diberikan, mungkin diambil gitu. Ada 6, jadi ada 6 dari 21, sehingga 12 orang ini yang kategori passing grade. Nah yang 6 lagi, yang kira-kira 12 lagi itu TL, belum beruntung, masih zong. Ya ini, oleh karena itu kepada Bapak Kepala Kantor nanti bagaimana caranya minimal yang standar P dan LP ini bisa ditempatkan di MAN 2 Jombang. Soalnya terus terang informasi kalau di Diknas, Pak Kepala Kantor, kalau P itu dinyatakan lulus tetapi belum ada penempatan. Kalau di Diknas, itulah passing grade itu. Mereka mampu kemampuan di bidang akademik, nilainya tinggi, tetapi karena kuotanya yang tidak ada, akhirnya bisa jadi sementara nunggu sebentar atau gimana kita nggak paham. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan adanya teman-teman yang sudah P3K ini, terus terang panjenengan yang sudah P3K itu sudah murni menjadi pegawai negeri. Secara otomatis kita berlakukan seperti ASN, minimal 6 hari kerja. Ya, 6 hari kerja. Sehingga ada jam atau tidak ada jam harus standby di madrasah. Ada jam atau tidak ada jam, P3K ini karena setara dengan pegawai negeri harus 6 hari kerja. Termasuk Mas Ari itu. Ya, itu LP namanya. Bukan lauk pauk itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah yang nanti mungkin disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor terkait dengan P3K mungkin. Tapi intinya adalah hari ini kita mulai bismillah nawaitu, kita mempersiapkan anak didik kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mandiri. Harapan kami MAN 2 semakin hari lebih bersifat kompetitif. Terus terang mohon izin UM untuk OSN kami ternyata kita zong. OSN Diknas itu kita kemarin itu mohon maaf, mohon izin zong. Justru madrasah yang dirasa kualifikasinya bagus, ini zong semua. Yang sekarang ini yang ada itu hanya MAN 8, itu ada 3 yang masuk OSN Jawa Timur. MAN 10 itu ada 1, MAN 3 itu ada 4. MAN 1, 2, 3, MAN 1, 2, 4, 5, 6 zong semua. Ini zong semua. Justru madrasah pinggiran yang dapat OSN yang terbaik kemarin itu. Tapi alhamdulillah sudah diwakili oleh SMA unggulan 1, SMA 1. Kemarin itu SMA unggulan itu ada 16 yang masuk nominasi tingkat Jawa Timur, yang SMA 1 ada 10 yang ya memang kita nggak boleh meri.
SMA Unggulan 2 dan SMA 1 itu memang favorit Darul Ulum. Dan alhamdulillah Darul Ulum masih mendunia untuk di wilayah Jombang. Nah, ya kita bisa mengikuti, insya Allah kami nanti akan tukar pendapat dengan SMA 2. Sebentar lagi kami akan mengajak teman-teman ke sana dalam rangka untuk sharing, dalam upaya untuk mempercepat proses bagaimana kompetisi sains ini bisa untuk kita raih. Mudah-mudahan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama mohon pengarahan dari Bapak Pimpinan Majelis Pondok Pesantren Darul Ulum, Pak Yai Zuem, supaya semangat kebersamaan teman-teman dalam persiapan untuk kurikulum merdeka ini bisa bagus. Yang kedua, mohon kepada Bapak Kepala Kantor membuka acara workshop hari ini yang kita laksanakan, dan insya Allah mohon izin Pak Kepala Kantor, ini uang DIPA ini yang kita gunakan, ini uang DIPA ini, sehingga kita manfaatkan uang DIPA kita untuk kita gunakan kegiatan workshop hari ini. Saya atas nama Kepala Man 2 Jombang mengucapkan terima kasih kepada TIPS Indonesia dari Malang yang sudi kiranya untuk bergabung dan kerjasama dengan kami. Mudah-mudahan ini awal kerjasama untuk kemudian kita lakukan kerjasama yang lain. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Acara selanjutnya, pengarahan umum Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zaimuddin Wijaya As'ad, Sarjana Utama, kami haturkan. Alhamdulillah. Kok ibu-ibunya di belakang semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu berkerudung coklat, bila tersenyum sangatlah memikat. Jawablah salam dengan penuh semangat, agar ilmu kita barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru Man 2 Darul Ulum Jombang. Tepuk tangan dulu, semangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Muhajir, ya, mengingatkan saya pada Menteri, ya, Menteri Pembangunan Kemanusiaannya, PMK, Pembangunan Masyarakat, ya. Alhamdulillah datang bersama kita. Ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di Jombang maupun di Darul Ulum. Mudah-mudahan selama berada di Jombang nanti dan seterusnya selalu diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mengemban amanat, sehingga mampu melaksanakan semua amanat dengan penuh bertanggung jawab, tidak hanya pada sesama tapi juga pada Allah. Allahumma amin. Yang terhormat Ketua Komite Adinda Dr. Kiai Haji Sofi Hanan, ya, saya sebut Adinda, memang beliau lebih muda dari saya
Ya, jelas lebih mudah lah. Ya, sementara secara struktur kekeluargaan juga lebih mudah. Alhamdulillah beliau mendampingi kita. Ini menandakan bahwa ketika kita punya niat baik, semua komponen Darul Ulum, baik dari majelis, dari komite, bahkan dari Kemenak, semuanya mendukung. Maka ini tepuk tangan untuk Mantua Jombang. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah kita yang tampak lebih gagah, ya, karena mungkin batiknya baru bayangin, ya, lebih gagah dan lebih muda, meskipun kegiatan ini, aktivitas ini barangkali merupakan legacy itu tinggalan, karena saya dengar-dengar tahun ini beliau sudah purna, ya, Pak, ya. Padahal usianya sepertinya masih 40 kelihatannya. Ya. Yang kami hormati tim tips ya, dari Malang, ya. Namanya tips itu ya, yang akan memberikan tip-tip sukses ya, untuk bagaimana menangani, bagaimana melaksanakan kurikulum Merdeka. Terima kasih bersama semua timnya. Dan khususnya kepada para bapak dan ibu guru, asatidz-asatidzah, baik tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan Mandua Jombang Darul Ulum, rahimakumullah. Alhamdulillah, baik saya atas nama pribadi maupun majelis bersyukur kepada Allah SWT. Karena di tengah-tengah Darul Ulum saat ini banyak di antara guru kita yang sedang menikmati liburan bersama keluarganya. Akan tetapi guru-guru, pimpinan madrasah, serta tadi sudah ada juga tenaga-tenaga administrasi yang terlibat dalam aktivitas ini. Mudah-mudahan aktivitas kita dalam menyongsong sebuah kurikulum baru senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang pertama. Alhamdulillah yang kedua, bahwa saat ini saya baru pertama kali melihat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu seragam batiknya komplit. Ya. Baru ya? Baru. Soalnya ketika pas saya ngisi di sini acara masih belum, batiknya masih beda-beda, sekarang kompak semua. Tapi kok lali tonggone ya? Enggak, ini guyon saja. Guyon saja. Kompak, podo kabeh, tidak hanya biasanya kan batiknya sama putra saja, kan putra putri juga, alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini menandakan kebersamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kebersamaan ini tidak hanya kebersamaan secara fisik, tapi kebersamaan dalam melangkah dan juga kebersamaan dalam bersikap, serta kebersamaan untuk merubah diri menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Allahumma amin. Tadi Bapak Kepala Madrasah sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kurikulum Merdeka. Beliau pandangannya dari segi pendidikan, bahkan nanti barangkali dari Bapak Kepala Kantor Kemenak dari sisi kebijakan-kebijakan. Mungkin dari tim tips akan menyampaikan secara teknis akademisnya. Maka izinkan saya berbicara mengenai kurikulum Merdeka dari sisi awam. Dari sisi awam. Orang awam. Saya melihat atau saya pernah ditanya, kenapa ya setiap ganti menteri mesti ganti kurikulum? Betul apa betul? Kalau ada pertanyaan itu, siapa yang salah? Yang salah siapa? Yang salah yang bertanya. Yang salah yang bertanya. Kenapa yang salah yang bertanya? Kurikulum itu di lembaga pendidikan manapun itu mengikuti zaman, mengikuti waktu. Anda panjenengan semua barangkali dulu waktu hitung-hitungan masih dengar istilah porogapit. Coba sekarang tanyakan anak-anak SD sekarang.
Apakah ada istilah porogapit? Sekarang ada jari matika. Pernah dengar jari matika? Jadi hitung-hitung pakai jari. Coba kalau kurikulum tetap. Dalam bahasa politik ada istilah. Ya. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Kalaupun ada keabadian, maka yang abadi adalah perubahan. Dia berubah terus. Maka ini adalah acungan jempol yang luar biasa ketika Mandua Jombang merespon perubahan ini dengan penuh semangat. Dengan baju baru, coklat-coklat semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh nanti bisa kita amalkan di anak-anak didik kita. Tepuk tangan dulu. Yang salah yang bertanya. Ganti menteri, ya yang salah yang bertanya. Dan orang yang bertanya seperti itu biasanya tidak siap dengan perubahan. Yang bertanya seperti itu biasanya guru-guru yang aras-arasan. Ini guru, bukan guru di Mansi, ini guru di... Ya. Mengkritisi, saya lihat. Saya lihat. Orang-orang yang istilahnya yang menuntut, mengkomplain adanya perubahan, biasanya orang yang tidak siap dengan perubahan. Kalau diajak seperti ini nggak datang biasanya. Aras-arasan teko wis paling sing ngono-ngono iku wae kok, Bro. Itu sudah mindsetnya perlu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi harus dirubah. Terus bagaimana sikap kita, Bapak? Saya sering diskusi ya, karena mohon maaf saya tidak profesor. Tapi teman-teman saya banyak yang profesor-profesor itu. Ya. Karena saya kebetulan ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta se-Jawa Timur. Ya. Apa yang beliau sampaikan ketika dalam diskusi itu, apapun kurikulumnya, apapun perubahan-perubahannya, yang penting kita bisa menghasilkan atau punya produk atau anak-anak kita menjadi memiliki karakter kiai. Memiliki karakter kiai. Tanya itu. Kiai siapa? Bukan kiai siapa. Tapi di sini kiai merupakan singkatan dari 4 KIAI. Apapun kurikulumnya, ketika kita sebagai guru, ketika kita sebagai pendidik mampu menjadikan anak-anak memiliki 4 karakter itu, itulah kurikulum yang sukses. Dan saya berharap kurikulum merdeka seperti itu juga nantinya. Apa itu? K yang pertama. Anak didik kita harus K yang pertama, kreatif. Zaman sekarang tidak ada kreativitas, Anda akan ditinggal oleh waktu. Apa itu kreatif? Mampu menciptakan sesuatu. Ya. Maka tadi dijelaskan sedikit oleh Bapak Kepala Madrasah. Ya. Sekarang itu anak zaman sekarang dituntut untuk kreatif. Menciptakan sesuatu. Maka muncullah konten kreator. Ya. Jadi sekarang itu sekolah-sekolah zaman sekarang itu seolah-olah oleh para pengusaha sukses atau pendidik sekarang yang keluaran-keluaran dari negara-negara mana, seolah-olah kita itu ini terlalu kuno apa yang kita lakukan ini. Kreatif. Maka bagaimana supaya anak kreatif? Gurunya harus kreatif. Silahkan bikin bahan ajar yang seperti apa. Bahan ajar ketika kita mengajar tidak hanya seperti ini. Ajak nonton film Upin Ipin. Pelajaran fikih. Loh Pak, kok seperti itu? Loh, sekarang ini bagaimana anak itu enjoy dalam belajar, menikmati tapi mendapatkan sesuatu. Zaman dulu anak mengikuti kita karena takut. Zaman sekarang harus ditumbuhkan. Anak ikut saya karena cinta dengan kita. Ketika cinta sudah bicara, ya Bapak Ibu sekalian, ketika cinta sudah bicara, maka tanpa ucapan pun bisa dimengerti oleh orang yang kita cintai dan mencintai kita.
Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak paham kira-kira seandainya pas bapak-bapak nonton TV, tiba-tiba ibunya, nah, gitu. Paham enggak maksudnya kira-kira? Bapaknya paham enggak? Padahal tidak bicara apa-apa. Ini anak nonton TV terus moro-moro kipas-kipas daster gitu aja maunya. Paham enggak bapak-bapak? Paham, tanpa bicara, itulah cinta. Sebaliknya ketika tidak ada cinta, apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, enggak akan didengar. Maka bangunlah rasa cinta antara murid dengan guru. Beda zaman dulu kita, zaman saya, guru harus berwibawa, guru kudu diwedeni. Angker, kalau enggak angker enggak guru zaman dulu. Nggih. Pak Muhajir menangi ngoten nggih. Harus angker guru itu. Sekarang enggak laku guru seperti ditinggal. Ini yang sering saya sampaikan di unit-unit, panjenengan jangan bersikap angker lagi. Karena apa? Gantinya panjenengan banyak. Gantinya panjenengan sebagai sumber belajar itu banyak. Ketika panjenengan angker, kemudian anak tidak tertarik dengan panjenengan, dia bisa belajar melalui YouTube. Dia bisa belajar melalui dunia maya. Apakah panjenengan tidak ditinggalkan? Kalau sudah ditinggalkan, apa artinya LP? Apa lulus apa tadi? Passing grade, terus P passing grade. Enggak ada artinya. Maka bangunlah suasana, anak itu cinta dengan panjenengan, dengan kita semua. Ya. Jadi guru tidak lagi sebagai orang yang harus ditakuti, tapi orang yang harus disayangi, karena kita sama-sama sayang dengan mereka, memberi apa yang mereka minta, sesuai dengan batas kemampuan keilmuan kita. K, kreatif. Ya, guru harus kreatif, karena untuk melahirkan generasi yang kreatif. I, apa itu I? Inovatif. Tidak ada sesuatu yang saat ini sama antara 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu dengan sekarang. Selalu ada inovasi-inovasi. Ya. Dulu setiap saya sekolah itu selalu bawa laptop yang tebal. Sekarang masih ringan, sekarang ringan laptop itu. Dulu tebal. Sekarang sudah, kebanyakan teman-teman yang sekolah S3 atau teman-temannya beliau sudah bawa iPad. iPad itu tipis, seperti buku. Ada inovasi-inovasi terus. Dulu mengajar, Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan tugas-tugas yang berat, supaya anak itu belajar. Sekarang kita harus punya inovasi, bagaimana anak itu bisa menemukan sesuatu di sekitarnya. Contoh, ketika saya di India tahun 2019, di sana perguruan tingginya sangat terkenal semua karena mampu memasok tenaga-tenaga manajer di internasional. Di sana dosen mensiasati untuk supaya murid atau mahasiswa tidak gampang-gampang download. Udah si tugas kan ngasih download gampang. Umpamanya tugas fikih tinggal ngetik di Google ya, umpamanya hukumnya wudu. Ya, hukum hal-hal yang membatalkan wudu, tinggal ceret dikaitkan dengan mandi besar, ceret keluar. Nah, di India yang maju dalam dunia pendidikannya itu mahasiswa tidak boleh mengumpulkan makalah dalam bentuk print-printan. Harus nulis tangan. Ya. Saya tanya, lu kenapa? Apakah tidak capek? Kalau itu untuk menghindari download, apa tidak capek? Tidak. Minimal dengan menulis, dia membaca apa yang di-download itu. Tapi kalau hanya download, cet langsung dikumpul nang dosen wis selesai. Nggak ada proses pembelajaran. Nah, ini inovasi. Inovasi. Maka harus lebih pinter guru-guru kita ini. A. Apa itu A?
Kita harus melahirkan generasi yang adaptif. Apa itu adaptif? Mampu menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menyesuaikan dengan waktu, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Adaptif. Ada makalah yang mengatakan, betapapun tinggi keilmuan yang dimiliki oleh seseorang, apabila dia tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan, maka ilmunya tak akan bermanfaat. Kita profesor tinggi-tinggi, tapi kita berhadapan di sini, kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan di sini, sudah nggak akan manfaat ilmu kita. Adaptasi, kemampuan beradaptasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus mengikuti sekarang apa? Oh ini harus bikin RPP ya, RPP ya. RPP. Ya. Nah, terus ya kita ikut aja gimana penyesuaiannya. Maka ikut seperti ini. Kalau kita ngotot kayak biyen padha lho, kayak biyen padha wae di mana iki? Karek melok tok wis dibayari dipai gak gelem melok. Nah, itu isi hatinya Pak Kepala Madrasah seperti itu. Karek melok dan kepentingannya untuk kita sendiri. Ya, ketika kita pinter, para bapak dan ibu guru, ketika kita pinter, ketika menjelaskannya dengan enak, murid itu tiba-tiba jatuh cinta dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Menjelaskannya enak, terus kemudian memberi contoh-contoh sekitar dengan nyaman juga. Dengan senang hati mereka akan mengikuti apa yang kita katakan. Ya, maka beradaptasilah. Dengan apapun kebutuhan yang saat ini ada kita perlukan harus kita ada beradaptasi. Dan yang terakhir, interkonektif. Apa itu? Bagaimana menjadikan anak didik itu punya banyak jaringan. Dalam bahasa dalam bahasa Darul Ulum, bisa menguatkan silaturahmi. Ini tampaknya belum disampaikan oleh para pakar pendidikan, ini pandangan awam, kiai. Interkonektif, kenapa interkonektif? Sekarang ini kalau akreditasi Bapak Ibu sekalian, itu selalu ditanyakan mana kerjasama dengan lembaga ini. Betul, ketika kita seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, ketika kita zong dalam OSN, bagaimana kita kerjasama? Kalau saat ini kita berdiri sendiri tanpa membangun interkonektif kerjasama, nol. Apa buktinya? Buktinya saat ini kita kerjasama dengan TIPS. Seperti itu. Semakin kita membatasi diri bekerja sama dengan orang lain, berarti kita sama dengan bunuh diri pelan-pelan. Kalau dalam bahasa ekonomi bisnis, networking, jaringan. Cari mantu juga jaringan ternyata. Betul itu. Tahu-tahu loh kok lamprono ini jaringan. Tidak bisa sesuatu itu tiba-tiba kemudian kita diam tanpa membuat jaringan, tanpa silaturahim, tidak bisa. Untuk itu saya berharap para guru-guru kita ini, khususnya guru Man 2 Jombang di Darul Ulum ini yang sudah ada SK atau keputusan atau penunjukan dari Kemenak bahwa kita mulai tahun depan sudah menerapkan kurikulum merdeka, mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada sehingga kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya dan mengangkat derajat anak kita menjadi anak-anak yang dimuliakan Allah. Ya. Yang terakhir, apa bedanya kurikulum 2003, kurikulum KTSP, ya dulu ada KTSP dulu ya namanya, ya KTSP kemudian kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Saya melihat kalau semangat kurikulum sebelumnya adalah semangat keseragaman. Jadi semuanya disatukan. Maka karena untuk bagaimana menjaga kesatuan keseragaman ini adalah adanya UNAS. UNAS itu mau menyeragamkan bagaimana supaya
anak di Papua pinternya sama dengan anak di Jogja, maka ada UNAS. Kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Tidak keseragaman, tetapi keberagaman yang indah. Persis seperti gamelan. Ada gong, kapan bunyinya gong. Silakan Anda berbunyi sesuai dengan tugasnya gong. Ada suling, berbunyilah sesuai dengan suling. Ada kendang, berbunyilah sesuai dengan kendang. Maka anak-anak, keunikan anak-anak tidak boleh kita samakan. Awakmu kudu boro karo iku. Awakmu kudu pinter qiraat kayak Ustaz Khairi ngono. Padahal suaranya serak, kan tidak mungkin. Ustaz Khairi ini Pak kemana? Itu qori legenda Darul Ulum. Mulai dari mahasiswa, ya. Mulai dari mahasiswa tadi ya. Mulai dari mahasiswa sampai punya anak mahasiswa. Jadi keunikan yang kita pertahankan dalam kurikulum Merdeka itu silakan. Maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada guru yang tahu muridnya apa keunikannya. Kita gali keunikan-keunikan itu sehingga timbullah keindahan-keindahan dari beragam perbedaan ini sehingga diharapkan anak-anak kita akan berkualitas sesuai dengan jati dirinya. Itu kalau perspektif atau pandangan saya sebagai orang awam melihat perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sehingga sekarang tidak ada UNAS. Ya, karena tidak ada UNAS, guru-guru lebih santai. Ya santai nggih. Santai, nggak dikejar-kejar oleh Kemenak, nggak dikejar-kejar oleh Diknas. Kalau begitu sekarang, apalagi kalau sudah di tahun politik dipolitisir. Ya, wah itu, ya. Maka sekarang saya berharap sekali lagi, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon doanya mudah-mudahan keluarga besar Darul Ulum diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mendampingi Bapak Ibu guru di dalam mengasuh anak-anak menjadi anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Amin. Terima kasih karena tadi saya buka dengan pantun. Ya. Maka izinkanlah saya berpantun. Boleh nggih? Libur panjang tidak terasa. Tiba-tiba sudah mau aktif. Mandua Jombang memang luar biasa. Kepala madrasah dan gurunya sangat produktif. Nah, produktif menghasilkan sesuatu. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus berkenan membuka acara workshop pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhajir selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Hadratul kiram, para kiai, para bunyai. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Saimuddin As'adujaya selaku majelis pimpinan Darul Ulum. Matur nuwun Kiai, angsal ilmu enggal saya catat kuatah. Matur nuwun sangat. Yang saya hormati Kepala Mandua Jombang. Jadi kalau Pak
Kiai tadi menyampaikan beliau sudah akan pensiun tahun ini. Saya jadi ingat cerita petani tua yang menanam kelapa di sawah itu. Jadi ketika ada seorang petani tua menanam pohon kelapa di sawahnya itu, ada orang yang nanya, buat apa jenengan nanam kelapa, wong sebentar lagi sudah mungkin akan mati. Tapi jawaban dari petani ini sungguh-sungguh luar biasa. Saya tanam kelapa ini bukan untuk saya, tapi untuk generasi setelah saya. Begitu. Luar biasa. Jadi meskipun beliau akan pensiun, tapi masih mengajak kita semua untuk belajar tentang kurikulum merdeka. Matur nuwun Pak Kepala Madrasah, Pak Syahir, serta seluruh jajaran pimpinan KTU dan Dewan Guru yang saya hormati, Pak Ketua Komite, Al-Mukarram Pak Kiai Haji Sobih Adnan, Sobih Hanan, ya, apunten. Narasumber dari Tips Indonesia, dari Malang, sama-sama dari Malangnya, serta seluruh peserta dari tenaga pendidik dan kependidikan di Mandua, Jombang. Pertama tentunya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, hidayah, taufik, inayah, sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan workshop. Meskipun ngapunten Pak Syahir, saya nggak setuju dengan workshop ini karena tempatnya nggak pas. Pak. Workshop itu kan ada dua sukata ya, work dan shop. Tempatnya ini harusnya di tempat yang setelah work bisa shop gitu ya. Kalau di Malang itu ada tempat hotel yang dekat dengan mall gitu ya, di MOG itu kan ya, Hotel Arya Kesehatan. Jadi kalau habis istirahat itu ya, habis acara gitu istirahat langsung shopping ke MOG itu. Okay. Yang kedua tentunya salawat serta salam juga tetap limpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang menyebut kita semua ini sebagai kekasihnya. Gitu. Jadi di suatu ketika Rasulullah pernah jagongan dengan para sahabat gitu, Rasulullah dawuh bahwa beliau itu sangat merindukan para kekasih-kekasihnya. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini kekasihmu wahai Rasulullah? Gitu. Rasul menjawabnya bukan. Kalian itu bukan kekasihku tapi sahabat-sahabatku. Kemudian para sahabat bertanya, kemudian siapa para kekasihmu itu? Rasul menjawab, kekasihku adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan aku, lahir setelah zamanku, tetapi mereka mengikuti ajaranku dan mengikuti sunnah-sunnahku. Dan itu kan kita semua ini kan ya. Jadi kita tidak pernah ketemu Rasulullah jauh setelah Rasulullah wafat ribuan tahun, hampir 14 abad lah kita tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi kita masih setia dengan ajaran Rasulullah dan kita selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan karena kita para kekasihnya yang tadi beliau mencontohkan, yang namanya kekasih itu nggak ngomong pun paham gitu ya. Mencontohkan kipas-kipas daster gitu ya, paham lah. Itu kan kekasih itu ya. Artinya kita nggak ngomong pun itu Rasulullah paham dengan keinginan kita. Kita ingin semua kan nanti masuk surga gitu ya. Meskipun nggak pantas gitu loh. Meskipun nggak pantas tapi kita ingin masuk surga. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, terkait dengan kurikulum merdeka ini, Kemenak sudah menerbitkan KMA nomor 347 tahun 2022. Sudah punya semua nggak? Dengan download. Jadi KMA 347 tahun 2022 itu adalah isinya tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Jadi kalau tadi Pak Syahir menyampaikan banyak mengutip tentang Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim, maka sesungguhnya di Kemenak sudah diterbitkan ada keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 yang khusus mengatur tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Lembaga kita kan lembaga madrasah.
Ya kita harus pedomani KMA 347 itu. Kalau jenengan belum punya, download itu. Pedomani, sehingga ketika kita mengimplementasikan kurikulum merdeka di madrasah kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kementerian Agama. Begitu. Bapak sekalian, di KMA 347 itu, kalau kita baca, maka sesungguhnya bagi kita yang di madrasah itu masih ada dua opsi. Opsi pertama adalah madrasah menerapkan kurikulum 2013 dengan standar isi, KI, dan KD yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Jadi kita masih bisa menggunakan K13, tapi catatan yang terakhir tadi itu, dengan kreasi inovasi dalam mengembangkan kurikulum di tingkat madrasah kita masing-masing. Itu opsi pertama. Opsi keduanya adalah madrasah menerapkan kurikulum merdeka dengan standar isi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasah dalam melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Bapak sekalian, yang menarik dari dua opsi ini adalah kita di madrasah diberikan otonomi, kewenangan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Pak Kiai tadi menyampaikan ada 4 hal. Yang pertama, kreasi inovasi sudah beliau sampaikan tadi seperti itu. Maka sesungguhnya Bapak sekalian, ketika kita sudah di-SK-kan oleh Kemenak untuk menjadi piloting madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru 2023-2024 nanti, maka sesungguhnya kita masih bisa memilih. Apakah kita menerapkan K13 dengan kreasi inovasi yang dikembangkan oleh madrasah kita ini, atau memang full menggunakan kurikulum merdeka? Monggo saja nanti silakan. Tetapi yang penting yang harus digarisbawahi adalah bahwa kita itu harus punya kreasi inovasi yang akan membedakan madrasah kita dari madrasah yang lain. Gitu loh. Intinya di situ. Kekhasan kita harus ada. Jadi ngapunten, ketika Jombang ini satker madrasah negerinya itu terbanyak dunia akhirat, ada man 1 sampai man 10, maka monggo kita ciptakan kekhasan man 2 yang tidak dimiliki oleh 9 man yang lain begitu. Artinya kalau orang tua atau siswa ingin belajar tentang apa itu jujuknya langsung ke man 2, tidak ke man yang lain. Khusus memiliki sesuatu yang memang tidak dimiliki oleh madrasah aliyah negeri yang lain. Gitu. Monggo, nanti barangkali dengan dipandu tim tips Indonesia, kita mencoba menggali sesungguhnya potensi yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh madrasah lain itu apa sesungguhnya. Kurikulum merdeka itu sekali lagi memberikan otonomi kebebasan kepada madrasah untuk menetapkan, untuk membuat kekhasan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Termasuk dalam penentuan jam belajar itu kita diberikan otonomi. Kalau sekarang ini katakanlah ketika kita mengajar mapel tertentu, katakanlah bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu kan dalam 1 semester harus sekian jam gitu ya. Itu akhirnya dibagi oleh waka kurikulum per minggu bahasa Indonesia 3 jam, bahasa Arab 2 jam per minggu begitu. Kan begitu ya selama ini. Kalau kita nanti menggunakan kurikulum merdeka, itu nanti bisa tidak begitu. Katakanlah kita punya keinginan bahwa pembelajaran di man 2 nanti akan menggunakan 2 bahasa gitu ya. Bahasa Inggris dan bahasa Arab mungkin ya. Di samping mungkin pengantar bahasa Indonesia tetap gitu. Maka dimungkinkan itu boleh, katakanlah nanti pelajaran bahasa Inggris atau bahasa taruh di depan semua itu boleh. Jadi mungkin katakanlah dalam 1 bulan itu pembelajaran bahasa itu hanya bahasa Arab saja gitu ya. Tidak ada yang lain. Artinya yang berikutnya sudah nggak ada lagi. Tapi tujuannya jelas. Ingin menyiapkan anak-anak supaya nanti dalam komunikasi bahasa Arabnya itu lancar. Guru mengajar juga dengan bahasa Arab,
materi disampaikan dengan bahasa Arab itu boleh gitu. Dikumpulkan di depan itu boleh. Bahasa Inggris katakanlah. Langsung sekian jam, berapa jam bahasa Inggris? Enggak satu tahun atau satu semester, berapa jam Pak? 32 jam. Bukan, 1 tahunnya. Kalau bahasa Arab, yang guru bahasa Arab, satu tahun berapa jam? Enggak pernah ngitung jamnya. Gitu. Coba jangan, katakanlah 1 semester kan enggak 32 jam gitu ya. Artinya kalau 1 tahun kan 64 jam. Itu jenengan bisa, nanti katakanlah, kita ingin anak-anak nanti bahasa Arabnya lancar gitu ya. 64 jam bahasa Arab itu taruh di depan semua bisa. Tujuannya jelas supaya anak bisa bahasa Arab. Bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, itu boleh gitu. Di kurikulum Merdeka boleh seperti itu. Jadi akhirnya kalau seperti itu, mohon maaf ini akan sangat efektif. Gitu. UIN Malang kan menggunakan seperti itu. Jadi di tahun pertama seluruh mahasiswanya itu diasramakan, wajib berasrama. Kemudian ada pembelajaran bahasa Arab dan pendalaman materi agama di sana. Full 1 tahun di Ma'had. Makanya ngapunten kalau dalam masa-masa penerimaan mahasiswa baru itu yang diterima di UIN Malang itu kalah dibandingkan dengan UIN yang lain jumlah mahasiswanya. UIN Malang hanya menerima sekitar 4.000-an mahasiswa. Kenapa? Karena UIN hanya akan menerima jumlah mahasiswa sesuai dengan kapasitas Ma'had yang dimiliki. Ketika daya tampung Ma'hadnya hanya 4.000, maka yang diterima hanya 4.000. Kalau sekarang sedang membangun yang di Batu, mungkin akan tambah lagi nanti. Dalam waktu 1 tahun itulah akhirnya mahasiswa yang diasramakan yang di Ma'had itu ada pendalaman bahasa Arab yang nggak bisa ngaji ya, mulai diajari ngajinya betul. Akhirnya nggak ada mahasiswa UIN yang nggak bisa ngaji begitu. Pendalaman agamanya dilakukan di situ. Harapannya sesungguhnya dulu ketika Pak Profesor Imam Surayko bikin konsep seperti itu kan ketika perkuliahan itu sudah menggunakan bahasa-bahasa pengantar bahasa Arab dan seterusnya begitu ya. Nah, kita bisa Bapak sekalian nanti di Mandua barangkali pembelajarannya sudah menggunakan bahasa asing Arab Inggris, monggo saja. Kita diberikan kewenangan, kita diberikan otonomi untuk mengatur itu semua. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai begitu. Apunten kalau pemahaman saya begitu. Mungkin nanti narasumber dari Tips Indonesia akan mengupas lebih lanjut. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan kekhasan-kekhasan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh man-man yang lain yang ada di Jombang. 10 man di Jombang itu. Kekhasannya monggo silahkan diciptakan di masing-masing madrasah. Jadi di KMA 347 itu seperti itu. Jadi kita diberikan kewenangan, diberikan otonomi untuk mengatur kurikulum kita. Terserah mau menggunakan yang kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum Merdeka full gitu. Silahkan saja itu. Itu menjadi kewenangan nanti Pak Kepala Madrasah dengan jajaran dengan semua para pendidik yang ada di Mandua Jombang ini. Pak sekalian, seiring dengan perubahan zaman yang tadi Pak Kiai Zaim sudah sampaikan, ya kita memang harus dituntut untuk adaptif. Kita tidak bisa bertahan pada kondisi kita yang sekarang ini. Sayyidina Ali pernah menyampaikan, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum. Jadi ketika kita mengajar itu, kita berikan bekal ilmu kepada putra-putri kita, pada siswa-siswi kita, itu pengetahuan yang memang dibutuhkan oleh mereka. Bukan di zaman kita belajar dulu. Harus berubah. Kenapa? Karena anak-anak kita, siswa-siswi yang kita ajar itu, dilahirkan tidak di zaman kita, di zaman sekarang, di era disrupsi sekarang ini. Maka kita sebagai guru harus beradaptasi dengan segala perubahan itu. Kalau tidak, tadi beliau mengingatkan, kita akan ditinggal.
Karena segala informasi apapun sudah bisa didapatkan dengan googling, ya. Browsing di internet, semua sudah bisa didapatkan. Kalau kita tidak beradaptasi dengan itu semua, kita akan ditinggal. Ngapunten Pak sekali, saya sering menyampaikan ke teman-teman dulu itu, kalau kita tidak beradaptasi dengan segala perubahan yang ada sekarang ini, kita akan ditinggal. Saya contohkan begini. Dulu ketika saya masih di MI itu ya, Pak guru saya itu sering cerita tentang surga dan neraka itu ya. Yang namanya di surga itu kita ingin apapun kan, jangankan ngomong, ya masih terbersit di hati saja kan sudah datang gitu ya. Kita ingin nasi goreng, datang nasi goreng. Kita ingin makan soto, datang soto. Kita ingin minum susu, STMJ, datang STMJ. Tanpa ngomong datang. Dulu kan ngapunten, kita kan sulit membayangkan. Membayangkan itu sulit, kok bisa gitu loh. Tapi mohon maaf, di era sekarang itu gampang sudah. Ada GrabFood, ada GoFood. Wong kita di rumah dengan buka HP kita mau pesan nasi goreng, datang nasi goreng. Pesan mie gacoan, datang mie gacoan. Pesan bakso, datang bakso. Ini teknologi Pak sekalian. Teknologi. Nah sekali lagi kalau kita tidak beradaptasi dengan itu semua, kita akan ditinggal oleh siswa-siswi kita. Makanya tadi ketika beliau mengupas bahwa sesungguhnya yang diharapkan dengan segala perubahan kurikulum ada karakter kiai itu, wah saya catat ini, bahan saya untuk ngomong berikutnya ini. Matur nuwun kiai. Jadi harus itu Pak sekalian, adaptif itu harus. Kalau tidak sekali lagi kita akan ditinggal. Sayyidina Ali pernah mengingatkan itu sudah sekian ratus tahun yang lalu. Makanya sekali lagi saya berharap lewat kegiatan workshop IKM di Mandua Tulungagung ini, Mandua Jombang ini, apun saya kadang Kapilen Tulungagung, yeah. Jadi kita berharap mudah-mudahan nanti Mandua Jombang benar-benar siap untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di Mandua ini. Siap nggih Pak sekalian? Harus siap lah. Karena yang tidak karena yang apa ya? Kita pasti akan berubah. Ya. Pasti akan berubah. Pandemi kemarin mempercepat perubahan itu. Pandemi itu mempercepat perubahan itu. Kita tidak pernah bayangkan dulu kan ketika kita mengajar itu tidak tatap muka kan enggak pernah terbayangkan. Yang namanya belajar mengajar ya ada guru di kelas, ada murid di kelas itu. Dulu kan begitu. Tapi pandemi kemarin mengajar kita bahwa tidak boleh ada tatap muka. Akhirnya ada pembelajaran online. Ini mempercepat saja sesungguhnya. Jadi salah satu hikmahnya pandemi kemarin ya akhirnya kita lebih mengenal teknologi. Guru-guru yang kemarin nggak ngerti bagaimana ngajar online akhirnya bisa. Guru-guru yang mungkin selama ini mungkin belum begitu paham dengan presentasi menggunakan apapun, apakah PowerPoint dan sebagainya, akhirnya sudah bisa beradaptasi dengan itu semua. Mempercepat saja. Oke. Yang kedua Pak sekalian, saya tertarik dengan tadi Ustadz Khairi yang ini legendnya Qori di Pondok Sini Darul Ulum ya. Ketika beliau membaca walikul wijatun huwa muwalliha fastabiqul khairat gitu. Saya garis bawahi yang fastabiqul khairatnya saja gitu. Ngapunten. Beberapa waktu yang lalu di grupnya Satker Madrasah itu Pak Kasipenma nge-share juknis tentang KSM. Oke. Saya setelah itu juga sama, nge-share juga juara KSM tahun 2022. Begitu. Ngapunten, setelah saya baca itu Jombang yang satkernya itu terbanyak dunia akhirat. Itu kok enggak ada di situ. Gitu nggih, Pak Zahir nggih. Mandua ada enggak? Juara KSM tahun 2022 kemarin. Enggak ada kan? Belum ada. Belum ada. Kenapa gitu? Malah justru yang ada
tadi Pak Kepala Madrasah Pak Sir menyampaikan OSN yang sekarang aja malah justru mendapatkan itu adalah man-man pinggiran. Ada apa dengan Man 2 Jombang? Mana prestasinya? Itu kan harus kita jawab. Padahal siswa-siswi kita luar biasa yang sekolah di Man 2 kan luar biasa. Jenengan para gurunya sudah sangat luar biasa. Pak Kepala Madrasahnya sudah sangat luar biasa. Kita ini ditantang oleh Al-Quran untuk fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari setelah ini kita genjot prestasi kita agar muncul prestasi-prestasi terbaik dari Man 2 Jombang. Ngapunten Pak Kiai, saya kemarin diskusi dengan staf khusus Menteri Gus Adung gitu ya. Beliau karena mungkin orang Jombang agak cukup prihatin dengan kondisi Jombang. Sama lah mungkin ketika melihat prestasi-prestasi itu kok dari Jombang nggak muncul. Saya akhirnya di atas instruksi beliau nanti diminta konsultasi ke Pak Kakanwil untuk mengadakan kontrak prestasi dengan seluruh kepala madrasah negeri di Jombang. Nanti setelah ini mungkin setelah kemarin ada penandatanganan Perkin, nanti akan ada kontrak prestasi. Kita akan tentukan dalam waktu 1 atau 2 tahun nanti kok ada kepala madrasah yang tidak bisa mengantarkan siswa-siswinya punya prestasi tingkat nasional, minimal di tingkat KSM yang agenda kita sendiri ya, yang agendanya Direktorat KSKK, atau mungkin yang OSN di tingkat Dinas Pendidikan, akan kita evaluasi. Pak Sahir aman, pensiun. Jadi saya akan bikin kontrak prestasi dengan para kepala madrasah negeri itu, MIN, MTSN, dan MAN, ketika mereka dalam waktu maksimal 2 tahun lah, nanti kita akan evaluasi, akan kaji. Kalau mereka, para kepala madrasah negeri tidak bisa mengantarkan siswa-siswinya mendapatkan juara di ajang KSM dan OSN, saya minta mengundurkan diri. Buat pernyataan tertulis saja. Kontrak dengan materai nanti. Seperti itu. Malulah kita. Satkernya terbanyak dunia akhirat masa nggak ada juara KSM. Malu. Ngapunten. Saya kemarin di Tulungagung ya. Tulungagung itu jauh dibandingkan dengan Jombang. Tapi masih ada satu nyantol juara KSM tingkat nasional, satu masih nyantol gitu loh. Gitu. Tantangan buat jenengan semua Bapak Guru sekalian, termasuk Pak Kepala Madrasah. Meskipun posisinya aman, karena sudah nggak sampai 2 tahun gitu. Kita akan lihat nanti. Kenapa Bapak sekalian yang di Man 2, kok belum muncul prestasinya itu kenapa? Kita jangan terlena dengan, mohon maaf ini, semua orang tahulah nama Darul Ulum, tahu semua. Man 2 tahu semua. Jangan terlena dengan itu semua. Apa yang bisa jenengan sumbangsihkan untuk menghasilkan prestasi-prestasi terbaik Man 2 Jombang? Mari kita gali bersama, mari kita pikir bersama. Saya yakin lah kalau kita nanti sudah punya komitmen bersama, Pak Kepala Madrasah sudah menggerakkan seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Man 2 nanti, saya yakin insya Allah bisa. Tinggal komitmen nanti bagaimana. Sama nanti juga Pak Kepala Madrasah juga akan bikin komitmen dengan semua para guru. Yang tidak bisa mengantarkan siswa-siswa punya prestasi akan dievaluasi gitu. Kan begitu kan, kita kan satu komando ya. Jadi ketika nanti ada kontrak prestasi di tingkat kabupaten akan ditindaklanjuti di tingkat madrasah, gitu. Waka kurikulumnya katakanlah kok nggak bisa mengantarkan, evaluasi. Waka kesiswaannya evaluasi, gitu. Harus begitu. Kita ingin fastabiqul khairat. Jadi kita ini ya sesama madrasah bersanding, betul. Tetapi juga harus bertanding. Jadi kita itu ya bisa bersanding, tapi harus bertanding juga. Untuk mendapatkan prestasi-prestasi terbaik yang ada di madrasah kita masing-masing. Oke. Itu yang berikutnya. Yang ketiga,
terkait dengan yang tadi Pak Kepala saya sampaikan P3K tadi itu, saya semalam kebetulan menghadiri lah pembukaan ISIS di UIN Surabaya, sempat ngobrol dengan Pak Direktur KSKK, Prof. Isom, dengan beberapa jajaran beliau, ketika diskusi dengan beliau terkait dengan P3K ini, karena ternyata banyak dari kita yang belum memenuhi passing grade, dan ada yang beberapa yang sudah memenuhi passing grade dan lolos tadi, alhamdulillah gitu ya. Beliau menyampaikan ketika sempat ketemu dengan Menpan RB Pak Azwar Anas itu, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya passing grade-nya kemarin sudah diturunkan sesungguhnya, supaya banyak yang lolos. Sudah diturunkan dari standar yang semula ditetapkan oleh Menpan RB. Tetapi masih banyak juga yang belum memenuhi passing grade itu, akhirnya terpaksa dinyatakan belum L. Di bahasa beliau tadi kan belum L. Ya kita doakan mudah-mudahan nanti segera ada informasi lebih lanjut. Kalau saya tidak bisa berani memastikan, jadi ya sekarang ini untuk P3K ya yang sudah dinyatakan L, yaitu yang nanti akan mendapatkan SK begitu. Kalau yang tidak ada L-nya saya nggak berani komentar. Tapi terkait dengan permohonan agar yang sudah lolos P3K dari MAN 2 tetap ditugaskan di MAN 2, kita akan berikhtiar. Ya, saya akan bersurat ke Kanwil agar diteruskan nanti. Mudah-mudahan guru-guru yang memang itu semula berangkat dari satker madrasah kita akan dikembalikan ke madrasah kita masing-masing. Ikhtiar. Kita akan bersurat. Saya sudah perintahkan Pak Kasubag dan Pak Kasipen untuk bersurat ke Kanwil agar yang dari Jombang tidak keluar dari Jombang, tetap di madrasahnya masing-masing. Gitu. Yang terakhir sekalian, mewakili seluruh jajaran keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, mumpung momennya masih Syawal, ya, kami merasa bahwa pelayanan kami di Kemenak belum maksimal, masih banyak kekurangan-kekurangan dan kekhilafan-kekhilafan. Karena itu, mewakili seluruh keluarga besar Kemenak Kabupaten Jombang, pada kesempatan yang mulia ini, kami menyampaikan permohonan maaf lahir batin atas segala kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan selama ini, dan kami berkomitmen insya Allah nanti kita akan lakukan perbaikan-perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam upaya mensukseskan program-program nasional yang sudah digagas oleh Gus Menteri. Di Gus Menteri kan punya program-program unggulan, ada 7 program prioritas. Yang pertama adalah penguatan moderasi beragama, yang kedua transformasi digital, yang ketiga revitalisasi KUA, yang keempat kemandirian pesantren, yang kelima Cyber Islamic University, yang keenam Religiosity Index, dan yang ketujuh tahun 2023 sebagai tahun kerukunan umat. Gitu kan. Kita akan pelan-pelan menuju ke sana. Kalau kita yang terkait dengan penguatan moderasi beragama, insya Allah kita yakinlah Jombang ini sangat moderat semua gitu ya. Enggak ada yang enggak moderat dalam beragama. Terkait dengan transformasi digital, kita akan coba lakukan upaya-upaya di Kemenak nanti dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Kita akan lakukan digitalisasi. Masyarakat termasuk madrasah nanti ketika membutuhkan layanan Kemenak nggak usah datang kantor lah, cukup dari madrasah masing-masing, berkas diupload, hasil download selesai sudah. Gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot datang ke kantor. Bukannya kami nggak mau menerima jenengan, tetapi supaya lebih efektif dan efisien. Jadi apapun itu nanti ketika ada yang siswa mutasi ya sudah permohonan dilakukan secara online, berkasnya diupload, hasilnya download selesai. Jangan nggak usah repot datang ke Kemenak. Karena ngapunten ya, dan Kemenak itu kan masih pakai ada uang bensin gitu. Bensin untuk kendaraannya, bensin untuk orangnya gitu juga kan. Nanti kita akan hilangkan. Kita akan mencoba untuk bikin inovasi layanan di bidang itu. Kemudian yang ketiga revitalisasi KUA sama. Jadi kita ingin KUA itu kembali kepada jati dirinya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai kantor urusan asmara. KUA itu singkatnya bukan kantor urusan asmara, tapi kantor urusan agama. Semua layanan keagamaan nanti bisa diselesaikan di tingkat KUA. Tidak harus ke Kemenak. Layanan keagamaan apapun. Kita sudah minta ke teman-teman KUA untuk menginventarisir layanan keagamaan apa saja yang cukup diselesaikan di KUA, tidak harus sampai datang ke Kemenak.
kita akan menuju ke sana, revitalisasi KUA. Termasuk yang lain lah. Kita akan lakukan upaya-upaya inovasi. Jadi saya termotivasi beliau tadi, kita harus berinovasi dalam segala hal tentunya. Oke, Bapak sekalian, barangkali yang bisa saya sampaikan, selamat dan sukses kepada seluruh sivitas akademika MAN 2 Jombang yang pada hari ini mengadakan workshop IKM. Mudah-mudahan dengan workshop ini nanti kita semua akan mendapatkan pemahaman yang baru tentang bagaimana sesungguhnya implementasi kurikulum ini di madrasah kita. Terserah nanti disepakati mau menggunakan full kurikulum merdeka atau K13 yang dimodifikasi. Tentunya dengan catatan harus ada kreasi, inovasi untuk operasionalnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirullah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dibuka nggih? Oh nggih. Akhirnya dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka di MAN 2 Jombang dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan. Acara selanjutnya adalah penutup atau doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Kiai Haji Sobihanan SAG MM. Kepada beliau dihaturkan. Ila hadir Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi anbiya'il mursalin wa syuhada'i wa sholin wa sahabatin tabi'in tabi'ina ulamir rasyidin wal masyiyin baina wa madina wa jatina masyikhina wa ma'alina wa dirsina wa sanu asyas darul ulum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwahi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yamla sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sanatan tunjin nabiyya min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biya jamil hajat wa tutahhiruna biya min sayyi'at wa tarfa'una biya indana darajat wa luna biya sayyi'at min jamil khairat wal hayat al mamat. Allahumma rizqna hikmatu ya rabbal alamin. Allahumma rizqna hikmatu ya rabbal alamin. Allahumma rizqna hikmatu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa la tu'assir. Allahumma salli umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma salwina muslimin fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa dawatan qabla maut wa rahmatal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin syarratal maut wa najminan nar wa afwa indal hisab. Allahumma arina haqqan haqqan wa rizqna tiba awalina ba'datina ba. Rabbana fir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa nalur. Rabbana dzalama anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna al-khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina sabana bil iman wa la taj'al fi qulubina rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidina ahli wa khair wa jamil ibadika sholihin. Rabbana qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Demikian tadi acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.